Hai semuanya, di zaman serba digital ini, kita sering mendengar istilah API atau Application Programming Interface. Secara sederhana, API itu seperti pelayan di restoran. Kita sebagai pelanggan tidak perlu tahu bagaimana koki di dapur memasak makanan kita. Kita cukup memberitahu pelayan, API, apa yang kita inginkan dari menu. Dan pelayan itu akan menyampaikannya ke dapur dan membawakan pesanan kita. Dalam dunia teknologi, API adalah jembatan yang memungkinkan dua aplikasi berbeda untuk berbicara satu sama lain dan bertukar data. Misalnya, saat kita melihat peta di aplikasi Gojek, aplikasi itu tidak punya peta sendiri, melainkan memanggil API dari Google Maps untuk menampilkan data peta yang dibutuhkan. Konsep ini begitu kuat dan efisien, sehingga saya mulai berpikir, kenapa kita tidak mengaplikasikannya pada diri kita sendiri? Bagaimana jika kita membayangkan diri kita sebagai sebuah sistem kompleks yang memiliki personal API? Ini bukan tentang robotisasi diri, melainkan tentang membangun antarmuka yang lebih baik untuk mengelola hidup kita, mengubah kebiasaan, dan mencapai tujuan dengan lebih terstruktur. Bayangkan personal API ini sebagai seperangkat aturan dan fungsi yang kita ciptakan untuk berinteraksi dengan diri kita sendiri. Fungsinya mirip dengan API sungguhan. Ada input dan ada output. Inputnya bisa berupa perintah atau pemicu dari luar, sedangkan outputnya adalah tindakan atau respons yang kita lakukan. Contoh paling sederhana dari personal API ini adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah serangkaian perintah yang kita programkan ke dalam diri kita secara tidak sadar. Misalnya, setiap kali alarm berbunyi, input, kita secara otomatis mematikan alarm dan langsung mengambil handphone, output. Personal API kita saat ini mungkin tidak optimal. Kebanyakan dari kita memiliki API bawaan yang penuh bug dan tidak efisien. Kita sering crash saat menghadapi tekanan, lag saat harus mengambil keputusan penting, atau bahkan error saat mencoba memulai sesuatu yang baru. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan ulang personal API kita, membersihkannya dari bug, dan menuliskan kode yang lebih baik agar sistem diri kita berjalan lebih lancar. Bagaimana cara mendefinisikan personal API kita? Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi modul atau endpoints yang ada dalam diri kita. Ini bisa berupa berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, keuangan, karir, hubungan, dan pengembangan diri. Untuk setiap modul ini, kita bisa menentukan fungsi-fungsi yang ingin kita jalankan. Misalnya, untuk modul kesehatan, kita bisa membuat fungsi get kalori hari ini yang berfungsi untuk mencatat asupan kalori. Lalu ada fungsi set olahraga mingguan dengan parameter durasi dan jenis tertentu yang memicu kita untuk melakukan olahraga dengan parameter durasi dan jenis tertentu. Ketika kita ingin berinteraksi dengan diri kita tidak lagi sekedar berniat atau berharap, melainkan memanggil fungsi ini. Perintahnya menjadi lebih spesifik dan terukur. Ini berbeda dengan sekedar berkata, saya mau hidup sehat. Itu terlalu umum dan tidak memiliki payload yang jelas. Dengan personal API, perintahnya menjadi panggil fungsi set olahraga mingguan 150, lari yang secara mental memicu kita untuk memvisualisasikan lari selama 150 menit dalam seminggu dan mulai merencanakannya. Proses membangun personal API ini juga melibatkan konsep dokumentasi. Layaknya API sungguhan yang memiliki dokumentasi yang jelas agar pengembang lain bisa menggunakannya. Kita juga perlu mendokumentasikan API diri kita. Ini bisa dalam bentuk jurnal, bullet journal, atau bahkan catatan digital di handphone. Tujuannya adalah untuk mencatat fungsi-fungsi yang kita buat, parameter yang dibutuhkan, dan output yang diharapkan. Misalnya, kita bisa mencatat fungsi get kalori hari ini menggunakan aplikasi MyFitnessPal untuk mencatat semua makanan, parameter, none, output, total kalori harian. Dengan dokumentasi ini, kita bisa melacak kinerja kita dan mengidentifikasi di mana letak bugnya. Mungkin kita menemukan bahwa fungsi set olahraga mingguan sering gagal karena kita tidak menyertakan parameter waktu atau lokasi. Dokumentasi membantu kita melihat masalah ini secara objektif, layaknya seorang programmer yang menganalisis bug dalam kodenya. Salah satu keuntungan besar dari memiliki personal API adalah kemampuan untuk membuat otomasi. Dalam dunia teknologi, otomasi adalah proses yang sangat penting untuk efisiensi. Sama halnya dengan diri kita. Jika kita memiliki serangkaian perintah yang sering kita lakukan secara berurutan, kita bisa mengotomatiskannya. Contohnya, kita bisa membuat makro atau skrip untuk rutinitas pagi kita. Alih-alih memikirkan satu persatu, bangun tidur, minum air, meditasi 10 menit, olahraga, kita bisa menganggapnya sebagai satu perintah tunggal. Panggil rutinitas pagi. Ketika kita memanggil perintah ini, otak kita sudah terlatih untuk menjalankan serangkaian tindakan tersebut secara otomatis. Ini mengurangi beban mental dan energi yang kita habiskan untuk membuat keputusan-keputusan kecil setiap pagi, sehingga kita bisa mengalokasikan energi tersebut untuk hal-hal yang lebih penting. Konsep personal API juga membantu kita dalam manajemen error. Dalam pemrograman,
Error handling adalah bagian penting untuk memastikan aplikasi tidak crash saat terjadi masalah. Diri kita juga perlu memiliki mekanisme serupa. Ketika kita gagal mencapai target, misalnya, gagal menyelesaikan tugas yang sudah dijadwalkan, kita bisa menganggapnya sebagai error. Lalu kita bisa memanggil fungsi handle error dengan nama error yang kita definisikan. Fungsi ini bisa berisi serangkaian tindakan, seperti menganalisis penyebab kegagalan, menyesuaikan jadwal, dan melanjutkan kembali tanpa menyalahkan diri sendiri. Mekanisme ini mengubah perspektif kita dari saya gagal menjadi sistem ini mengalami error, mari kita perbaiki. Ini membuat kita lebih objektif dan proaktif dalam menghadapi kegagalan, alih-alih terjebak dalam emosi negatif. Selain itu, personal API memungkinkan kita untuk menciptakan integrasi yang lebih baik antar modul diri kita. Misalnya, kita bisa mengintegrasikan modul keuangan dengan modul karir. Ketika kita berhasil menyelesaikan proyek, output dari modul karir, kita bisa memicu fungsi set tabungan otomatis di modul keuangan. Ini adalah integrasi otomatis yang menghubungkan satu keberhasilan dengan tindakan positif lainnya. Kita juga bisa mengintegrasikan modul hubungan dengan modul pengembangan diri. Misalnya, ketika kita merasa frustasi dengan interaksi sosial, input dari modul hubungan, kita bisa memicu fungsi panggil belajar komunikasi dari modul pengembangan diri. Integrasi semacam ini menciptakan sebuah sistem diri yang holistik dan saling mendukung, di mana setiap aspek kehidupan kita dapat memicu perbaikan di aspek lainnya. Tentu saja, konsep ini bukan tanpa tantangan. Tantangan terbesar adalah konsistensi dan komitmen untuk terus-menerus memprogram dan mengoptimalkan diri kita. Layaknya programmer yang terus-menerus memperbarui code-nya, kita juga harus terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki personal API kita. Ini adalah proyek seumur hidup. Di awal mungkin terasa kakuan dan asing. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Sama seperti menulis ulang code yang sudah lama terbiasa. Namun dengan terus mempraktikannya, kita akan menemukan bahwa interface ini menjadi semakin intuitif. Perintah-perintah yang kita buat akan semakin otomatis dan tindakan-tindakan positif akan menjadi respons bawaan kita. Pada akhirnya, tujuan dari personal API ini bukan untuk menjadikan kita robot atau manusia super yang sempurna. Tujuannya adalah untuk memberikan kita sebuah kerangka berpikir dan alat yang lebih baik untuk memahami dan mengelola diri kita. Ini adalah cara untuk membawa kesadaran dan niat ke dalam setiap tindakan yang kita ambil. Dengan memandang diri kita sebagai sebuah sistem yang bisa diatur, kita mengambil kendali. Kita tidak lagi hanya menjadi pelanggan yang pasif menerima apapun yang terjadi, melainkan menjadi pengembang yang aktif merancang dan mengoptimalkan sistem kehidupan kita sendiri. Kita adalah arsitek dari diri kita, dan personal API adalah blueprint yang kita gunakan untuk membangun versi terbaik dari diri kita. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk menerus code yang lebih baik, memperbaiki bug, dan membuat update kecil yang pada akhirnya akan membawa perubahan besar dalam cara kita menjalani hidup.